Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Suamiku Sedingin Kulkas episode 39. Safira berhasil masuk ke perusahaan Atmaja. Dia bekerja sebagai asisten cadangan untuk Kevin. Dia bekerja untuk hal-hal yang kecil, misalnya membuat kopi, membuat cemilan untuk Kevin yang tidak dilakukan oleh Jaka, dan juga pekerjaan Safira yaitu menemani Kayla yang bekerja dari ruangan Kevin agar Kayla tidak merasa bosan. Sekali-kali juga Safira menjemput Tania kalau supir lagi tidak ada. Di hari pertama Safira masuk bekerja, Safira langsung mencari si Jaka karena dia tidak sabar untuk memberitahu Jaka kalau dia berhasil bekerja di perusahaan Atmaja. "Kenapa kamu ada di sini?" ujar Jaka. "Karena aku lagi bekerja di sini," ujar Safira. "Memangnya ada lowongan pekerjaan?" tanya Jaka. "Ya adalah, kan aku udah bilang aku bakalan masuk ke sini dan aku akan bekerja di sini. Dan sekarang kamu lihat sendiri kan kalau aku bekerja di sini," ujar Safira. "Memangnya kamu bekerja di bagian apa?" tanya Jaka. "Aku bekerja sebagai asistennya Pak Kevin," ujar Safira. "Bukannya aku ya asistennya Tuan Kevin," ujar Jaka. "Iya, kamu asisten Pak Kevin, akan tetapi untuk hal-hal yang lebih ringan biar aku yang mengerjakannya," ujar Safira. "Memangnya ada ya yang begitu?" ujar Jaka. "Ya adalah, nih aku buktinya," ujar Safira. Mereka berdua memasuki lorong untuk menuju ke ruangan Kevin. Jaka berhenti di meja kerjanya sedangkan Safira masuk ke ruangan Kevin dan dia duduk di sofa dan mengatakan sesuatu kepada Kevin dan Kayla. "Mas, jangan sampai orang tahu ya kalau aku adik sepupu Mas," ujar Safira. "Emangnya kenapa sih?" ujar Kevin. "Ya, aku ingin berbaur Mas bersama mereka," ujar Safira. "Ya udah, Mas janji Mas tidak akan memberitahukan siapapun kalau kamu itu adik sepupu Mas," ujar Kevin dan Kayla pun tersenyum kepada kakak beradik itu. "Kak, aku mau dong duduk di sebelah sekretaris kakak," ujar Safira. "Memangnya yang kamu suka itu siapa sih sampai kamu segitunya?" ujar Kevin. "Itu loh kak, sekretaris kakak yang tampan itu," ujar Safira. "Sekretaris kakak Bimo," ujar Kevin. "Ya enggak lah kak, masa iya sih aku suka dengan seseorang yang udah bertunangan? Enggak mungkin lah kak," ujar Safira. "Terus siapa lagi asisten kakak? Jangan bilang kamu suka sama Janet ya," ujar Kevin. "Janet? Janet itu siapa kak?" tanya Safira. "Tuh yang ada di depan," ujar Kevin menunjuk ke arah Jaka. Kayla pun tertawa terbahak-bahak karena Kevin bisa menyebut si Jaka dengan sebutan Janet. "Si Jaka kakak, bukan Janet," ujar Safira. Iya Jaka, emang kamu beneran suka sama dia?" ujar Kevin. "Sebenarnya sih aku belum suka ya kak, tapi nggak tahu kenapa ya kak. Aku pengen ngerubah dia dari sifatnya yang keperempuanan menjadi sifat seperti kakak. Ya walaupun nggak secuek kakak sih. Aku nggak suka cowok yang cuek," ujar Safira. "Dasar kamu ya, sama kakaknya sendiri bilang begitu," ujar Kevin. "Maaf kak, tapi emang beneran aku nggak suka cowok yang cuek seperti kakak. Dan kakak itu cuek banget sebagai cowok," ujar Safira. Kayla pun semakin tertawa karena hanya adik sepupunya yang berani berbicara seperti itu kepada Kevin. Dan Kevin tidak akan pernah marah kepada adik-adiknya, apalagi kepada istrinya. Akhirnya Kevin pergi ke ruangan kerja Jaka dan meminta Jaka untuk mengambil satu kursi lagi agar si Safira bisa duduk di sana. "Jaka, tolong ambilkan kursi yang ada di sana dan kamu akan bekerja di sini bersama Safira. Kalian harus baik-baik, jangan pernah bertengkar," ujar Kevin. "Iya tuan, akan segera saya laksanakan," ujar Jaka. Jaka pun mengambil kursi dan meletakkannya di samping kursinya dan mereka berdua bekerja bersama. Safira sering sekali membantu pekerjaan Jaka yang menurut dia paham karena ada beberapa pekerjaan yang Safira tidak paham untuk mengerjakannya dan jam makan siang pun Safira terus bersama si Jaka.
Dia memberitahukan dan mengajari Jaka bagaimana kalau laki-laki sedang makan, bagaimana kalau perempuan sedang makan, dan dia juga menyarankan agar jari-jari lentik Jaka tidak terlalu mencolok kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu dengan cara menutupnya dengan sarung tangan atau memasukkannya ke saku celananya. "Kamu sama seperti Nona Kaila ya," ujar Jaka. "Memangnya Nona Kaila kenapa? Kok bisa sama dengan aku?" ujar Safira. "Iya, dia menyuruh aku untuk memasukkan jari lentik aku ke saku celana aku. Dan dia juga mau merubah aku. Tapi dengan sifat aku seperti ini yang udah terbiasa, jadi agak susah untuk memperbaikinya," ujar Jaka. "Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu pasti bisa berubah kok, perlahan-lahan tapi pasti. Aku yakin kok usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan aku yakin kamu bisa menjadi laki-laki yang sempurna. Karena kamu tampan dan kamu baik hati. Hanya saja sifat kamu yang kemayu itu yang membuat kamu dipandang rendah oleh orang lain," ujar Safira. Safira terus menjadi perangko dengan Jaka. Kemanapun Jaka pergi, kecuali ke toilet, Safira akan mengikutinya. "Kenapa kamu selalu mengikuti aku?" tanya Jaka. "Ya, karena aku tidak biasa sendiri dan aku baru di perusahaan ini, jadi aku takut tersesat," ujar Safira memberikan alasan. "Ya, tapi kan nggak begitu juga. Masa iya kamu harus mengikuti aku kemanapun aku pergi? Kan nggak begitu juga," ujar Jaka. Hari demi hari, bulan demi bulan dilalui Safira dengan senang hati untuk mengubah sifat Jaka yang kemayu. Tania pun bertambah besar dan tidak disangka program hamil Kaila juga sudah membuahkan hasil dan Kaila sekarang telah mengandung usia 4 bulan. Dan Kevin begitu sangat perhatian kepada istrinya dan dia lebih mengutamakan istrinya agar tidak terjadi apa-apa lagi. Dan Kaila pun sekarang lebih dewasa, lebih menyikapi sesuatu dengan percaya kepada suami dan keluarganya karena dia tidak mau hal yang dulu-dulu terjadi lagi dan terulang kembali, dan dia tidak mau kehilangan anak yang kedua kalinya. Semakin hari Tania semakin manja kepada bundanya dan Tania selalu mengelus perut bundanya. Dan suatu hari Tania sakit dan dia meminta Kaila untuk tidak pergi ke butik atau ke perusahaan dan Kaila pun menyetujuinya. Kaila merawat Tania dengan sepenuh hati. Tania meneteskan air mata karena dia tidak menyangka ada seseorang yang ingin merawatnya, yaitu ibu angkatnya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Kaila kepada Tania. "Karena bunda sangat sayang kepadaku. Aku baru merasakan sekarang. Walaupun ibu pengasuh aku juga baik kepadaku, tapi aku merasa berbeda. Aku merasa seperti bunda itu ibu kandung aku. Makasih ya bunda, walaupun umur aku masih kecil, tapi aku sudah bisa merasakan bagaimana hangatnya keluarga ini," ujar Tania. "Iya, sama-sama sayang. Kamu sekarang kan anaknya bunda. Jadi apapun yang terjadi, bunda akan selalu berada bersamamu. Ayah juga akan selalu bersamamu. Kita semua akan selalu bersama-sama. Jadi kamu tidak usah merasa sendiri lagi. Kita adalah sebuah keluarga dan bentar lagi dedek bayi akan segera hadir di dunia ini. Dan kamu akan mempunyai adik kecil," ujar Kaila. "Iya bunda," ujar Tania memeluk Kaila. Mereka berdua layaknya ibu kandung dan anak kandung. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan bahagia. Tidak ada orang ketiga, tidak ada orang yang jahat, dan semuanya berjalan dengan lancar. Memang ada sedikit kerikil-kerikil dalam rumah tangga mereka, akan tetapi mereka selalu menyelesaikannya dengan baik. Tidak seperti dulu yang ada orang ketiga dan lainnya. Jaka dan Safira semakin hari semakin dekat dan Jaka mulai terbiasa dengan adanya Safira. Perubahan yang Jaka lalui juga mulai terlihat. Dia sudah mulai makan dengan baik, dia berbicara dengan baik, dan gaya dia mulai berubah sedikit demi sedikit berkat bantuan Safira. Safira merasa dirinya sebentar lagi akan mencapai titik di mana dia bisa berhasil merubah Jaka dan Jaka menganggap Safira sahabat terbaiknya. Jaka sering curhat kepada Safira kalau dia sering dikucilkan oleh beberapa orang yang menganggap dirinya itu lemah, seperti wanita, dan menganggap dirinya aneh karena menyukai sesama jenis. Akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana Jaka bisa bersifat seperti itu, dan Safira menguatkan si Jaka agar Jaka tidak mendengarkan perkataan orang lain karena Jaka yang menjalani semua itu. "Safira, aku boleh curhat nggak?" ujar Jaka. "Silahkan aja," ujar Safira. "Safira, kan aku sudah berubah ya. Nah,
aku tidak sengaja bertemu dengan perempuan kemarin di mall dan aku rasa aku menyukainya. Aku tidak tahu kenapa aku melihat dia dan aku langsung terpesona dengannya, ujar Jaka. Safira yang mendengar itu langsung menundukkan kepalanya dan merasa seperti disambar petir. Dia cemburu karena Safira sejak lama sudah menyukai Jaka. Akan tetapi sebagai seorang sahabat, dia selalu mendukung apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Ya, kalau kamu suka dengan perempuan itu, sok atuh PDKT-an. Nanti aku bantu deh bagaimana caranya kamu bisa dekat dengan perempuan tersebut, ujar Safira menahan kecemburuannya. Oh, maaf, aku dipanggil Tuan Kevin, ujar Safira untuk mengalihkan pembicaraan karena Safira tidak mau berlama-lama di sana. Safira bisa menangis di sana karena dia merasa dia akan ditinggalkan. Safira kenapa ya? Kenapa dia harus langsung pergi? Kan tidak ada telepon dari Tuan Kevin, gumam Jaka dalam hatinya. Safira pergi ke toilet dan dia cuci muka agar Jaka tidak mengetahui kalau dia sedang menahan air matanya. Setiap Safira bertemu dengan Jaka, Jaka pasti meminta bantuannya agar Jaka bisa berdekatan dengan wanita tersebut. Dan suatu hari, di saat Jaka ingin menembak perempuan tersebut, Safira pun menghilang. Dia merasa untuk menenangkan dirinya agar dia tidak merasa sedih, tidak merasa kehilangan di saat Jaka akan berpacaran dengan wanita tersebut. Memang tujuan Safira agar Jaka menyukai wanita, akan tetapi maksud Safira adalah bagaimana cara Jaka menyukai dirinya. Karena dari awal bertemu, Safira sudah menyukai Jaka. Safira tidak menyangka kalau Jaka akan menyukai orang lain, bukan dirinya, dan hanya menganggap dirinya sebagai sahabat. Sehari sebelum Jaka menyatakan cinta kepada perempuan tersebut, Jaka menghubungi Safira berkali-kali, akan tetapi tidak pernah diangkat oleh Safira, dan Jaka memberanikan diri untuk bertanya kepada Kevin, apakah Safira sakit atau pergi izin ataupun cuti. Tok tok tok. Silahkan masuk, ujar Kevin. Jaka pun melangkahkan kakinya memasuki ruangan Kevin. Pak, saya ingin bertanya, apakah Safira tidak masuk Pak hari ini, ujar Jaka. Iya, dia sudah mengundurkan diri kemarin, ujar Kevin. Mengundurkan diri Pak, memangnya dia tidak betah ya Pak di sini, ujar Jaka. Ya, aku tidak tahu, itu urusan dia, ujar Kevin. Oh iya Pak, makasih ya Pak, ujar Jaka. Jaka pun keluar dari ruangan Kevin. Kevin melanjutkan pekerjaannya dan Kayla menemui Jaka. Jaka, panggil Kayla. Iya Nona, ada apa? Jawab Jaka. Kenapa kamu bersedih? Ujar Kayla. Ya, karena saya merasa sepi, tidak ada Safira Nona. Biasanya Safira yang sering mengganggu saya dan sering memberitahu saya hal-hal yang baik, ujar Jaka. Kamu merasa kehilangan? Ujar Kayla. Iya Nona, saya merasa ada yang kurang dalam diri saya ketika Safira tidak ada, ujar Jaka. Mengapa seperti itu? Tanya Kayla. Ya, saya tidak tahu juga Nona, akan tetapi di saat Tuan Kevin bilang bahwa Safira mengundurkan diri, saya merasa seperti tersambar petir dan saya sibuk mencari dia, akan tetapi dia tidak pernah mengangkat telepon saya, ujar Jaka. Baiklah, saya akan membantu kamu. Saya rasa kamu sedang jatuh cinta kepadanya, ujar Kayla. Tidak mungkin Nona, saya jatuh cinta kepadanya. Saya hanya bersahabatan dengan dia. Dan besok saya akan menyatakan cinta saya kepada seorang wanita, ujar Jaka. Apa yang kamu rasakan kepada perempuan tersebut dan apa yang kamu rasakan terhadap Safira? Tanya Kayla. Sebenarnya saya suka dengan perempuan tersebut pada pandangan pertama. Akan tetapi saya merasa saya lebih membutuhkan Safira. Dan saya berpikir karena Safira yang sering ngerecokin saya, ujar Jaka. Peristiwa yang kamu alami itu sama persis dengan peristiwa yang Kevin alami. Saya dulu sering mengganggu Kevin, akan tetapi di saat saya sakit 3 hari, saya tidak bertemu dengannya. Kevin merasa ada yang kurang dalam hidupnya, dan dia baru menyadari kalau dia mencintai saya, dan saya yakin kamu juga mencintai Safira. Kenapa kamu tidak menyatakan cinta kamu kepada Safira? Ujar Kayla kepada Jaka. Saya tidak pantas Nona untuk dia orang yang baik, dia orang yang cantik, dia orang yang pintar, dan saya, Nona tahu sendiri kan saya bagaimana, ujar Jaka. Sekarang kamu sudah berubah, kamu jauh lebih baik dari sebelumnya, itu semua berkat Safira kan, ujar Kayla. Iya Nona, semua ini dia yang melakukannya dan saya berterima kasih kepadanya, ujar Jaka. Ya sudah, saya bantu untuk menelponkannya ya, ujar Kayla. Kayla mengambil ponselnya dan menelpon Safira. Halo Safira, panggil Kayla. Ya kakak, kenapa? Ada yang bisa Safira bantu? Ujar Safira.
Kayla menyaringkan suara teleponnya agar Jaka bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Safira. Sebenarnya Jaka suka kepada Safira, akan tetapi dia merasa dirinya tidak pantas untuk Safira yang begitu baik kepadanya. Iya kakak, ada yang bisa Safira bantu, ujar Safira. Kakak mau nanya deh sama kamu kangen gak sama perusahaan, ujar Kayla. Ya kangen sih kak, karena ada seseorang yang membuat aku ingin ke sana. Akan tetapi hati aku melarangnya karena aku takut semakin suka kepadanya, ujar Safira. Namanya siapa kalau boleh kakak tahu, ujar Kayla. Ada kak, seseorang yang begitu berarti buat aku, akan tetapi dia akan menyatakan cintanya kepada orang lain. Dan aku merasa aku harus mundur dan aku harus merelakan dia bahagia bersama yang lainnya, ujar Safira. Jaka pun yang mendengar semua itu dan dia langsung mengambil ponsel Kayla dan langsung berbicara kepada Safira. Safira, mau gak kamu jadi pacar aku? Ujar Jaka dengan gagahnya. Safira terkejut karena dia mendengar suara Jaka dan Jaka menyatakan cintanya kepadanya. Bukankah kamu menyukai perempuan tersebut? Kenapa kamu menyatakan cintanya kepada aku? Ujar Safira. Ya, karena aku merasa saat kamu menghilang sebagian diri aku juga hilang. Dan aku takut aku kembali seperti Jaka yang dulu, ujar Jaka. Dan apakah kamu tulus menyatakan cinta kamu kepadaku? Ujar Safira. Iya, aku tulus dan aku ingin kamu kembali ke perusahaan ini, ujar Jaka. Safira pun menahan senyumnya dan Kayla tersenyum melihat keduanya yang mulai tumbuh benih-benih cinta. Safira pun menerimanya. Iya, aku mau kok jadi pacar kamu, akan tetapi kamu jangan mendekati cewek lain ya, ujar Safira. Ya itu tidak akan mungkin karena aku sekarang sudah resmi jadi pacar kamu, ujar Jaka tersenyum. Kayla pun semakin tersenyum melihat keduanya karena Kayla merasa kisah mereka mirip dengannya dan Safira pun kembali ke perusahaan. Mereka bekerja bersama-sama seperti partner, akan tetapi di luar mereka berkencan. Terima kasih ya Nona sudah membantu saya menyatakan cinta saya kepada seseorang yang sangat berarti untuk saya, ujar Jaka. Sama-sama Jaka, saya hanya membantu sedikit dan hati kamu yang berbicara. Jadi saya harap kamu bisa menjaga adik sepupu Kevin dengan baik, ujar Kayla. Jaka membulatkan matanya karena dia baru tahu kalau Safira adalah adik sepupu dari Kevin. Bersambung.